Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Permana Rafli Alvina selaku HSE di perusahaan ini. Saya membawa rekan, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurina, selaku rekan HSE. Baik, pada pagi ini sebelum itu kita jargon dulu ya, biar semangat pagi ini. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kayaknya kurang semangat semua ini. Kita ulang lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi mengenai bantuan pernafasan, yaitu RJP. Jadi di sini saya dibantu rekan saya ini akan menjelaskan mengenai RJP. Apa itu RJP? Jadi sebelumnya apakah dari rekan-rekan sekalian tahu apa itu RJP? Belum. Baik, RJP ini atau resusitasi jantung paru ini merupakan kemampuan untuk melakukan bantuan hidup dasar atau basic life support yang dilakukan sesegera mungkin pada orang yang mengalami henti jantung atau henti nafas. Nah, RJP ini sangat penting untuk dikuasai oleh masyarakat umum seperti rekan-rekan sekalian, bukan hanya pada tenaga medis. Nah, untuk itu saya dan rekan saya akan menjelaskan tata cara melakukan RJP. Baik, pertama-tama diketahui bahwa prosedur ini dilakukan menggunakan kompresi dada untuk meniru cara memompa jantung. Adanya kompresi akan membantu darah tetap mengalir ke seluruh tubuh, dan perlu diketahui juga bahwa henti jantung tidak sama dengan serangan jantung ya teman-teman. Jadi serangan jantung kan sudah sampai sarafnya itu berhenti, dan kalau yang henti jantung itu hanya henti beberapa saat. Jadi sebelumnya melakukan prosedur RJP, maka langkah awal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah memastikan kondisi di lokasi mana yang selalu mengingat 3A. 3A itu yaitu aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Setelah itu, apabila korban dapat memberikan respon, jaga kesadaran korban hingga pertolongan medis tiba. Jadi apabila ada, jadi kita membantu sebelum pertolongan medis. Saat membantu kita juga menghubungi pihak yang berwenang, yaitu dari rumah sakit atau ambulan. Jadi kita menghubungi ambulan supaya bisa ditolong secara baik dan benar. Jadi yang pertama kita harus mengecek apakah ada pernafasan di hidung dan di suara jantungnya. Yang kedua yaitu apakah ada denyutan dada naik turun. Yang ketiga yaitu kita harus mengecek nadinya, bisa di tangan atau di leher. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci terkait pelaksanaan RJP pada henti jantung. Di sini saya sudah membawakan alat peraga. Nah, baik, langkah yang pertama adalah danger. Apabila ada korban yang tidak sadarkan diri akibat kecelakaan, tersambar petir atau terkena serangan jantung, kita memastikan dulu kondisi di sekitar penolong, kondisi di sekitar masyarakat sekitar, dan kondisi di sekitar korban. Nah, apabila memungkinkan, kita menggunakan APD seperti sarung tangan atau masker. Kemudian setelah memastikan kondisi di sekitar sudah aman, dilanjutkan dengan respon, yaitu kita mencek tingkat respon dari korban, bisa dengan menggunakan suara kayak dipanggil gitu, pak atau bu. Terus apabila tidak ada respon, kita menggunakan respon rasa sakit, yaitu dengan mencubit atau menepuk. Apabila tidak ada respon, kita perlu untuk memanggil ambulan. Kita jika tidak bisa, kita memungkinkan untuk meminta orang-orang sekitar untuk memanggil ambulan atau meminta mengambil P3K atau alat AED. Kemudian setelah meminta tolong kepada warga sekitar, kita pastikan juga apakah korban ini bernafas apa tidak. Jika tidak, maka kita segera untuk melakukan RJP. Kemudian setelah kita mencek respon korban, yang ketiga adalah compression.
RJP ini merupakan tindakan kombinasi dari kompresi dada dan bantuan nafas. Nah, langkah dari kompresi dada ini yang pertama adalah kita mengamankan dulu kondisi dari korban harus di tempat atau dasar yang keras. Kemudian yang kedua adalah kita berdiri duduk di samping korban, buka lutut selebar bahu. Yang selanjutnya adalah tentukan titik pertemuan kedua iga atau tulang dada dengan cara seperti ini. Kemudian letakkan 2 jari di bawah ini seperti ini. Lakukan kompresi dada selama 3 kali 10 maksudnya 10 kali jadi 30 kali ya. Kemudian dengan kedalaman 5 cm. Tolong dibantu seperti ini. Jadi kaki kita posisi seperti ini, lalu ini korban. Setelah kita satu jengkal ini terus 2, tangan kita langsung seperti ini, posisinya gini. Ini hitungannya 10 kali 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, Ini pergelangan 6, harus 7, lurus. 8, 9, 10. Nah, kalau sampai 3 kali 10 ini masih belum sadar korban, kita memberikan lakukan secara terus menerus ya, sampai korban sadar. Apabila korban masih belum sadar, kita lakukan airway, yaitu membuka jalan nafas dengan cara letakkan satu tangan di dahi, kemudian ujung jari letakkan di dagu, angkat seperti ini sampai rada seperti ini nih, itu membuka jalur nafas. Kemudian yang terakhir adalah breathing, lakukan pernafasan dengan cara ada 2 cara, yaitu dengan ambubek atau dengan mulut ke mulut atau mulut ke hidung atau mulut ke masker RGP. Rekan-rekan sekalian, ada yang ingin mempraktekkan RGP di depan bersama saya dan saya Bu. Silakan maju ke depan. praktekin seperti yang saya dijelaskan ya. Ya. Jadi yang pertama, pastikan dulu kondisi di sekitar korban aman. Dan pastikan juga ini korban berada di dasar yang keras. Jadi yang pertama kita mulai dengan prinsip kita yaitu 3A. Aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Nah, setelah kita posisinya aman, kita juga harus meminta izin terlebih dahulu kepada seseorang yang ada di sekitaran kita. Nah, setelah kita meminta izin dan memperkenalkan diri, baru kita bisa menolong korban. Jadi kita yang pertama harus mengecek korban dulu apakah masih sadar atau tidak dengan mengecek jantungnya masih berdenyut atau tidak. Silakan. Seperti ini. Ini salah. Ini muka kita mengarah ke kepala korban biar tahu apakah ada hembusan nafas iya, atau tidak. ada hembusan nafas. Jadi kan kalau kita menatap korban, jadi kan kadang ada hembusan nafasnya dari hidung atau mulutnya. Jadi kita bisa mengecek itu. Apabila tidak jelas dengan kondisi denyut nadi atau jantung, kita bisa mengecek dengan respon, yaitu bisa memukul secara pelan-pelan atau hentakan aja. Sebelum itu kita panggil dulu si korban seperti ini, Pak atau Bu, Pak. Apabila tidak ada respon ya, kita segera lakukan RGP. Kita tentukan dulu titiknya. Satu jengkal dengan 2 jari. Seperti Setelah ini. itu tekan dengan telapak tangan. Yang tangan satunya digenggam. Ya. Dengan hitungan 10 kali 3 kali. Tangan harus lurus posisinya. Ini harus lurus. Ini juga. Hitung 10 kali 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, apabila korban masih belum ada respon, kita harus mengulanginya sampai korban itu bernafas. Apabila tidak bernafas, kita bisa menggunakan dengan cara lain, yaitu tentukan jalan nafas dengan yang tadi saya omongin, kita tekan dahi, angkat bahu. Kemudian kita lakukan pernafasan, nafas buatan dengan mulut ke mulut atau mulut ke hidung, seperti itu. Nah, jadi kita bisa menolong dengan menggunakan alat atau enggak kita langsung menggunakan mulut kita langsung. Nah, setelah itu apabila korban sadar, kita langsung melakukan recovery, yaitu langsung membalikkan badan korban seperti ini. Nah, posisinya itu harus lurus dan kakinya seperti ini. Jadi seperti itu. Apabila korban tidak bisa bernafas, kita harus menunggu bantuan dari ambulan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Bisa balik kembali ke barisan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itu yang materi yang bisa kami sampaikan pada hari ini, pagi ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Izin bertanya Pak, Silakan. kapan RJP yang dilakukan itu dapat dihentikan? RJP dapat dihentikan apabila korban telah sadar atau korban sudah tidak sadar. Jadi apabila korban masih bernafas, kita bisa melakukan RJP terus-menerus sampai korban itu sadar. Apabila kita sudah mengkondisikan korban tidak bernafas, kita ya menunggu ambulan saja seperti itu. Jadi apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Ya, dipersilakan. perkenalkan nama saya Farah. Di sini saya izin bertanya mengenai resistensi jantung paru pada anak kecil. Apakah sama yang dengan dicontohkan tadi? Pertanyaan yang bagus. Jadi RJP yang diperhatikan tadi itu ditujukan untuk orang dewasa, sedangkan RJP untuk anak kecil ataupun bayi itu berbeda ya. Resistensi jantung paru pada bayi ini memiliki perbedaan karena perbedaan anatomi, fisiologi, patofisiologi, prosedur dan diagnosis bandingnya ya. Kemudian pada bayi ini karena tulangnya masih rapuh sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati. Pada bayi ini melakukan kompresi dengan 2 jari, sedangkan pada anak-anak dilakukan dengan 1 tangan, pada orang dewasa dilakukan dengan 2 tangan. Seperti itu. Kemudian apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu. Ya, dipersilakan. Perkenalkan nama saya Bunda, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau RJP bisa dihentikan apabila penolong merasa kelelahan. Nah itu bagaimana maksudnya ya Bu? Masa kita tiba-tiba angkat tangan sama nyawa orang? Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi apabila penolong kelelahan, maka segera minta tolong kepada orang lain untuk menggantikan. Karena di daerah korban pasti banyak orang gitu, pasti berkerumun kan. Nah, biasanya juga tenaga medis atau ambulan cepat datangnya kan nggak mungkin setengah jam. Jadi tolong bersabar gitu ya. Nah, apabila tenaga medis sudah datang, tindakan pemberhentian RJP ini dapat dilakukan. Di luar itu, pemberhentian RJP dapat dihentikan apabila penolong sudah sangat lelah namun tidak ada pengganti atau sudah dilakukan selama 20 menit lebih tetapi korban tidak menunjukkan perbaikan kondisi. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya cukup. Apabila tidak ada, saya akhiri untuk safety morning pada hari ini. Semoga apa yang saya dan rekan saya sampaikan dapat berguna bagi rekan-rekan sekalian. Selalu berhati-hati dalam setiap kegiatan dan semoga senantiasa kita dihindari dari bahaya-bahaya yang selalu mengintai kita di tempat kerja. Sebelum memulai pekerjaan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing agar pekerjaan kita hari ini dilancarkan dan selalu diberi sehat serta pekerjaan ini sesuai dengan target yang diharapkan. Berdoa dimulai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa.